Baik, saya langsung saja ya ibu semua ya. Jadi gini, saya ingin tanya dulu. Betul atau tidak, semua orang berarti termasuk kita ya, pasti menginginkan keinginannya terwujud. Semuanya. Ya. Jadi kalau memang ibu-ibu dan saya pun menginginkan keinginannya terwujud, mohon maaf, ibu kira-kira menurut ibu ada nggak caranya agar keinginan kita terwujud di dalam Al-Quran? Ada. Baik, kalau memang ada, selama ini ibu gimana kalau ingin terwujud? Berdoa ya? Ya, berdoa dan berikhtiar ya. Tapi pertanyaan saya, meskipun kita sudah berdoa, meskipun kadang-kadang kita sudah ikhtiar, tapi kadang-kadang terwujud atau tidak? Berarti sekarang kita akan fokus dulu ya. Mudah-mudahan meskipun sebentar, tapi ibu harus paham dulu di dalam Al-Quran itu ternyata ada cara bagaimana agar keinginan kita terwujud. Ya, saya sedikit cerita saja buat yang lama juga. Saya ulang sebentar, biar Bapak Ibu paham. Karena yang nanti saya sampaikan, itu memang saya jalani. Jadi saya jalani dulu, setelah itu saya praktekkan sesuai dengan Al-Quran, lalu keinginan saya terwujud, Bu. Jadi ini ceritanya, waktu setelah COVID, 2022 kalau nggak salah ya, saya tuh ingin naik haji, Bu. Saya ingin naik haji, terus coba-coba iseng, saya bilang, saya usia waktu itu kan 45 kalau nggak salah. 43 atau 4, ya pokoknya sekitar segitu lah. Pas saya daftar ke Kemenak, ternyata antrian tuh 35 tahun, Bu. Hitung-hitungan 45 tambah 35 kan 80. Bukannya malah, ini malah repot kan nanti kan. Nah, terus saya mohon sama Allah. Ya Allah, saya bilang, sebenarnya saya yakin di dalam Al-Quran itu ada cara di mana engkau bisa memanggil hambanya, meskipun secara sunatullah tetap saya harus ikut antrian, Bu. Tapi saya bilang di Al-Quran itu pasti ada bagaimana cara mewujudkan apa yang kita inginkan. Dan saya yakin semua yang hadir di sini juga punya keinginan. Lalu ternyata saya mohon Ibu sama Allah, ternyata di Al-Quran ada caranya, saya praktekkan apa yang terjadi. 18 Mei 2024 saya naik haji. 12 Mei 2025 saya naik haji lagi. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ternyata semua apapun yang kita butuhkan sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Makanya kita ngaji di sini, ibu tuh ingin apa dengan Al-Quran itu, gitu loh. Karena kenyataannya banyak orang yang tetap pusing menghadapi hidupnya, padahal di dalam Al-Quran itu ada caranya, gitu loh. Kecuali Allah tidak menjelaskan caranya di dalam Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu pusing. Tapi kalau misalnya di dalam Al-Quran itu semua ada caranya, harusnya nanti Bapak Ibu ketika punya keinginan, punya hajat, harusnya masih berpikir sendiri atau mengikuti Al-Quran. Nah, Ibu selama ini ketika ikhtiar, biasanya berpikir sendiri atau mengikuti Al-Quran? Nah, terus Al-Qurannya buat apa? Nah, jadi yang mau saya bahas itu, bagaimana apa yang kita inginkan itu kita bisa wujudkan berdasarkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya pribadi, pokoknya kalau saya punya hajat, punya keinginan, saya akan buka dulu ayatnya. Menurut ayatnya apa, lalu kita jalani. Dan insya Allah pasti selesai. Mohon maaf, saya tanya nih. Pernah Ibu mengalami masalah yang berat? Pernah ya? Baik, pertanyaan kedua. Seberat apapun masalah ibu-ibu semua, kalau ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai nggak? Seberat apapun masalah, kalau ibu mengikuti petunjuk Al-Quran, selesai nggak? Karena fungsinya petunjuk itu membimbing ibu-ibu semua dari yang tidak tahu jadi tahu. Kayak tadi, ibu kan dari rumah mau ke sini. Itu tahu atau tidak? Kalau ibu tidak tahu, terus ibu buka apa? Map. Betul kan? Karena ibu tidak tahu, ibu buka map. Berarti ibu ikuti saja mapnya atau masih berpikir? Nah, akhirnya nyampe nggak? Nyampe. Kita udah makan kan sekarang, makannya nyampe kan? Nah, sekarang saya tanya, ibu waktu dikasih masalah sama Allah, sudah tahu belum solusinya?
Kalau sudah tahu namanya bukan masalah kan? Nah, karena ibu tidak tahu, harusnya buka petunjuk atau mikir sendiri. Nah, selama ini ibu kalau nggak tahu penyelesaian masalah biasanya mikir sendiri atau buka petunjuk? Maksudnya ibu mau buat petunjuk baru? Paham? Ya, mengerti ya? Jadi ayo kita maksimalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Minimal ibu tahu aja bagaimana cara mewujudkan apa yang selama ini Bapak Ibu inginkan. Nah, saya pakai rumus sekarang. Ternyata di dalam Al-Quran itu kalau kita ingin mewujudkan keinginan kita, ternyata rumusnya itu ibu harus fokus dulu dengan keinginan Allah. Ya, ini siapa yang mau bantu baca ayat? Wah, kencang suaranya? Siap ya? Sekarang kita buktikan dulu Al-Qurannya ya. Nanti kalau ibu punya keinginan, nggak usah dibicarakan, kan ibu masing-masing ya. Silakan nanti praktekkan. Jadi saya ingin ibu itu ngaji, semakin lama, semakin keinginannya mudah terwujud. Itu yang pertama. Terus saya pun ingin ibu itu ngaji, semakin lama, semakin mudah menyelesaikan masalahnya. Karena salah satunya fungsi yang ngaji adalah mengajarkan orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang sulit menyelesaikan masalah menjadi mudah menyelesaikan masalah. Itu fungsinya ngaji. Sehingga semakin lama Bapak Ibu ngaji, insya Allah semakin mudah, semakin bahagia. Oke, kita buktikan ya. Bagaimana cara mewujudkan keinginan kita menurut Al-Quran. Al-Baqarah, surat 2. Ibu mau tadabbur silakan, mau buka ayatnya boleh. Surat Al-Baqarah ayat 40. Surat Al-Baqarah ayat 40. Pakai apa itu? Oh, mic juga. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 40. Ya, coba ya. Ini rumus dalam Al-Quran yang pasti terjadi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kesana nggak nyampe. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Baik. Dan takutlah kepadaku saja. Bu, coba tadi dibaca di Al-Baqarah ya. Kata kuncinya cuma satu. Penuhilah janjimu kepadaku, maka aku pun akan penuhi janjiku kepadamu. Berarti kalau Bapak Ibu ingin diwujudkan keinginannya, harusnya keinginan Allah dulu, baru Allah wujudkan keinginan kita. Atau keinginan kita dulu, baru keinginan Allah? Keinginan Allah. Benar ya? Berarti nanti saat Bapak Ibu diuji, ya saat Bapak Ibu diuji, Bapak Ibu tuh fokusnya keinginan kita dulu atau keinginan Allah dulu? Keinginan Allah. Pas diuji, pas kita dapat masalah, biasanya Bapak Ibu fokusnya keinginan Allah dulu atau keinginan kita dulu? Kita dulu. Keinginan kita dulu. Jadi keinginan Allah nggak penting. Baik, kalau penting, berarti keinginan Allah dulu atau keinginan kita dulu? Nah, Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya fokusnya keinginan kita dulu atau keinginan Allah dulu? Oke, padahal kalau mau diwujudkan, keinginan Allah dulu, baru keinginan kita. tapi tahu rumusnya, ngerti ya? Jadi banyak orang yang kenapa keinginannya jadi belum terwujud atau sulit diwujudkan? Gara-gara apa? Gara-gara dia, dan ini wajar, saya tidak bilang salah. Orang itu kecenderungan ketika diuji, biasanya dia fokus dengan keinginannya. Akhirnya apa? Rumus di ayat ini tidak terjadi. Nah, kayak tadi saya cerita. Saya ingin naik haji. Tapi kalau saya fokus dengan keinginan saya, tanpa mewujudkan keinginan Allah, pasti ini akan sulit. Maka saya buka, kalau saya ingin naik haji, keinginan Allah itu apa? Supaya Allah mau memanggil saya haji, kan begitu harusnya. Misalnya kayak ibu semua ketika punya masalah ingin cepat selesai masalahnya. Kan itu keinginan kita ya. Kalau ibu ingin cepat selesai masalahnya, berarti harusnya ibu pun secepatnya mewujudkan keinginan Allah dulu. Kalau nanti Bapak Ibu mewujudkan keinginan Allah, otomatis Allah pun akan wujudkan keinginan kita. Itu loh Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya,
kira-kira menurut Bapak Ibu semua, keinginan Allah itu apa sih? Ketika kita hidup itu? Bertakwa. Baik, ya. Nanti kita buktikan ya. Kalau Bapak Ibu benar-benar nanti mengikuti keinginan Allah, benar ya nanti keinginan kita akan diwujudkan. Kan begitu harusnya. 39 ayat 2, silakan. Surat 39 ayat 2. Apa kata Allah? Surat Az-Zumar ayat 2. Ini yang pakai. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Baik. Jadi keinginan Allah di dalam kita beribadah disuruh apa Ibu-Ibu? Az-Zumar. Ya, maksudnya itu suratnya. Ikhlas. Jadi yang Allah inginkan, kalau Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah inginnya ikhlas. Sekarang tolong dijawab dengan jujur ya. Ibu-ibu selama ini ikhlas itu sulit atau mudah? Sulit. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang ibu harus evaluasi. Kenapa misalnya keinginan kita belum terwujud. Ternyata ada salah satu keinginan Allah yang ternyata ibu belum wujudkan. Karena kalau ibu sudah wujudkan, insya Allah Allah pun akan mewujudkan gitu loh Bapak Ibu. Nah pertanyaan saya, kalau memang ikhlas itu keinginan Allah, berarti sebenarnya mau sulit mau mudah, harusnya kita tetap jalani atau tetap bilang sulit? Jalani saja. Dan saya buktikan ya, kalau ibu benar-benar nanti dalam kondisi bermasalahan apapun ikhlas, maka Allah benar nggak akan mewujudkan atau mengganti. Ya, 34 ayat Surat 34 surat Sabah ayat 39. Silakan. 34 ayat 39. ya, surat 34 ayat 39. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Oke, perhatikan di sini. Dan apa saja yang kamu infakkan, Apa saja yang Bapak Ibu infakkan dengan ikhlas tentunya, Allah akan menggantinya. nah, Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. sekarang saya tanya, kalau ibu-ibu ikhlas terhadap sesuatu yang hilang dari kita, kalau ikhlas, janji Allah apa? Diganti. Berarti rugi atau untung? Untung. Karena gantinya itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, ya. Berarti rumusnya ikhlas dulu baru diganti atau diganti dulu baru ikhlas? Ikhlas dulu baru diganti. Ibu kalau kehilangan biasanya ikhlas dulu atau tidak ikhlas dulu kalau kehilangan? Tidak ikhlas. Mula-mulanya tidak ikhlas kan? Ini yang membuat ibu jadi lama digantinya. Padahal mau ikhlas atau tidak tetap hilang nggak? Tapi kalau ibu pada titik ikhlas pasti diganti. Oke, pertanyaan saya. Berarti ketika suami ibu hilang, ikhlasnya cepat atau lama? Oke. Paham dulu ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya? Ikhlas dulu. Suka tidak suka, terima tidak terima, ternyata ikhlas itu keinginan Allah dan Allah janji tidak ada orang ikhlas yang rugi. Nggak ada. Tinggal sekarang ibu mau tetap sadar atau terpaksa ketika menjalani keikhlasan. Kan cuma dua ini. Mau sulit mau tidak, mau sulit atau tidak, kalau sesuatu yang sudah terjadi tetap tidak akan Bapak Ibu bisa rubah. Ayo. Ibu pernah nggak bisa merubah keputusan Allah? Nggak bisa. Paling yang bisa diikhlaskan lalu berdoa mencari lagi yang lebih baik. Kan begitu kan? Misalnya, contoh ibu menghutangkan sama orang.
atau kita punya hutang, atau misalnya ibu punya piutang sama orang. Ini banyak kasus yang curhat kepada saya begitu ya. Biasanya dalam pikiran Bapak Ibu, ketika ibu punya piutang sama orang, misalnya ibu minjemin uang 200 juta lah, misalnya ya. Biasanya kalau temennya nggak bayar itu, biasanya kalau temennya nggak bayar, ibu tuh berusaha mengikhlaskan atau berusaha supaya dia bayar. Nah, nggak apa-apa, ini kan realitanya begitu, nggak apa-apa. Iya kan? Iya, ini saya jujur ya, saya pun kalau posisi saya pun biasanya, misalnya saya ngutangin orang 200 juta. Pasti dalam pikiran saya adalah bagaimana secepatnya orang itu melunasi utang saya. Iya. Betul? Iya. Nah, karena tadi ini temanya mewujudkan keinginan Allah dulu. Baru Allah mewujudkan keinginan kita. Berarti pertanyaan saya, kalau nanti Allah bantu, kira-kira hutang Bapak Ibu lunas ya? Lunas. Pasti dia bayar. Dan ini sudah terjadi berkali-kali dengan jamaah yang curhat masalah hutang. Ya. Jadi ternyata Allah membuat kejadian, anggaplah uang ibu tertahan di temannya, 200 juta misalnya. Dalam pikiran kita, pasti kita akan ikhtiar secepatnya dia harus bayar, betul? Iya. Tagih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin ibu sendiri bosan. Bahkan kadang-kadang ketika ibu nagih, itu yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Terus setelah nggak bayar, ketemu lagi di mall. Tim 3. Ngerti ini? Ya, ini realita. Ada kemarin yang curhat masalah waktu saya kajian di BSD. Dia bilang, saya gimana Ustadz? Saya sudah berusaha mau ikhlas-ikhlas, ketemu dia lagi di mall. Belanjaannya lebih banyak dari dia. Iya, makanya. Oke. Karena tadi ibu-ibu setuju, kalau nanti kita ikhtiar ke depan, lebih baik masih berpikir sendiri atau mengikuti Al-Quran? Aturan, mengikuti aturan. Oke. Kita pakai Al-Quran bagaimana agar uang yang kita pinjamkan kembali lagi kan? Iya. Ternyata semua tetap keputusannya di tangan Allah kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nanti lihat menurut Al-Quran. Surat Al-Baqarah ya 280. 280. Ya, surat Al-Baqarah 280. Bagi ibu yang punya itu lakukan ya, lakukan. Nanti kita evaluasi benar nggak ada harusnya bayar. 280. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 280. ayat 280. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Baik, ini pasti sudah dilakukan kan? Udah ditagih-tagih tetap aja dia malah mungkin diblokir atau apa ya? Ini yang terjadi. Ya, terus Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. ibu mau menyedekahkan? Baca lagi. Aku aja. Belum saya jelasin. Belum saya jelasin. Nanti belum dijelasin. Ini kan saya belum. Coba. Aku aja kaget. Kan saya belum jelaskan. Belum. Tenang dulu. Tenang dulu. Lanjut ya Bu. Ya. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Oke, ini yang berfirman siapa? Allah. Pasti benar atau keraguan? Benar. Pasti benar dong. Terus? Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sekarang saya tanya. Secara logika, ayat ini merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Oke. Ya kan? Kan ibu belum tahu. Pertanyaan saya, mungkin ya Allah buat ayat merugikan? Nggak mungkin dong Bu. Jawabannya di mana dong? Nanti ini saya mau kasih tahu dulu. Oke ya. Jadi rumusnya tadi kita akan setuju apapun seberat apapun masalah itu kalau kita mengikuti petunjuk pasti masalahnya selesai. Ya. Itu dulu rumusnya ya. Berarti kita bicara iman atau bicara logika? Iman. Secara logika merugikan. Mungkin, ya. Secara logika.
Tapi dari sisi keimannya di mana untungnya? Kan begitu ya? Ya. Tadi rumusnya jika kamu menyedekahkan. Saya tanya nih. Menyedekahkan itu kepada orang yang berhutang atau hatinya mengikhlaskan kepada Allah? Bukan kepada orang yang berhutang. Bukan. Ibu bapak mengikhlaskan hatinya dulu kepada Allah. Jadi sekarang tolak ukurnya di mana? Dibayar hutangnya atau diikhlasnya dulu? Ikhlas. Nah, ketika hati ibu, ya, toh ibu ikhlas tidak ikhlas juga dia tetap nggak bayar kan? Sekarang saya tanya. Ya, ya. Ketika ibu ikhlas, tadi suratnya apa yang 34 ayat 39? Sekali lagi. Nyambung ke sana. Ketika ibu ikhlas menyedekahkan kepada Allah ya, bukan orangnya tetap punya hutang ya. Coba. Ayat Asap, surat Asap. Supaya nyambung dengan ayat ini gitu loh. Kan 34 yang 39 tadi. 34 ayat 39 tadi. katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Perhatikan, ini kan ayatnya jelas. Apa saja yang diinfakkan, Allah akan menggantinya. Dan Baik. Dia pemberi rezeki yang terbaik. ibu mengikhlaskan itu kepada Allah. Orang yang punya hutang tetap punya hutang nggak? Tetap. Tapi ketika hati ibu ikhlas, apa tadi janjinya? Allah akan ganti. Makanya ada jamaah saya hutangnya 15 tahun nggak dibayar-bayar. Setelah dia mengikhlaskan hatinya, dibayar. Tapi bukan yang punya utang yang bayar ya. Yang punya hutang. Karena pilihannya cuma dua. Allah bolak-balikan hati orang yang punya hutang supaya bayar. Atau Allah berikan rezeki dari arah yang lain senilai yang dihutangkan. Biasanya begitu. Nah ini saya menyampaikan ini. Jangan-jangan ibu punya piutang tapi ibu nggak ikhlas-ikhlas hatinya. Akhirnya apa? Allah belum mau mengganti. Berarti sekarang saya tanya, kebayar tidak kebayar tergantung siapa kalau begitu? Tergantung keikhlasan kita. Loh, kan yang penting ibunya yang ikhlas dulu. Ibu aja yang ikhlas. Karena ternyata kalau ibu pahami ya, semua ujian yang menimpa diri kita, ternyata ujian itu menyerang apa? Hati kita. 33 ayat 11. Makanya kadang-kadang kan ibu diuji sakit hati dan lain, itu memang menyerang hati. 33 ayat 11. Surat Al-Ahzab ayat 11. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang dahsyat. Makanya kan ibu ujian kan yang diserang hatinya kan? Akhirnya dari hati kepikiran, nggak bisa tidur, gitu kan? Jengkel, betul? Makanya, ayo kita mau belajar nggak bagaimana agar hati kita selalu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Karena kalau ibu berpikir sendiri nggak akan ketemu, ibu nggak akan paham. Kayak ini, mohon maaf ya, ini kan saya baru kupas nih. Padahal mungkin ibu sudah punya menghutangkan ke orang sudah lama, nggak lunas-lunas. Sebenarnya kan di Al-Quran ada caranya. Ternyata bukan masalah orangnya, masalah hati kita ikhlas atau tidak. Pokoknya ibu buktikan, kalau ibu ikhlas pasti dibayar. Kalau ibu ikhlas pasti diganti. Bisa dari mana saja. Itu urusan kita mengikuti keinginan Allah ikhlas, urusan Allah mewujudkan apa yang kita inginkan. Silakan. Ya. Berarti udah ikhlas atau belum? Iya. Ikhlas. Makanya Allah akan uji. Benar nggak ibu tuh benar-benar ikhlas? Kalau ibu ketemu, iya dong. Loh, sekarang saya tanya. Ya. Ya? Ya, pokoknya saya ulang ya. Segala sesuatu yang sudah diserahkan kepada Allah, namanya apa? Ikhlas.
Kalau ibu benar-benar sudah diserahkan kepada Allah dan percaya, pasti Allah ganti. Saya ulang, kenapa Allah pasti ganti? 30 ayat 6. Surat Ar-Rum ayat 6. Bukan. Ya. Ar-Rum ayat 6. Ya, kenapa Allah ganti? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti diganti nggak? Kenapa? Karena Allah tidak menyalahi janjinya. Nah, koma lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Makanya kita kasih tahu sekarang. Ayo Bu, biar cepat-cepat dibayar, pusing kan? Uang ngendap di rumah orang? Iya. Kalau ngendap di suami boleh nggak? Nggak boleh juga. Karena harus dikasih ke istri. Oke. Nah, sekarang gini. Supaya ibu yakin dengan ayat-ayat Allah ini, ya. Supaya ibu yakin dengan ayat-ayat Allah ini, supaya ibu benar yakin. Berarti ibu harus praktekkan atau hanya sekedar ngaji saja? Silakan praktekkan. Kalau ibu punya piutang di luar, ibu ikhlas, buktikan, dibayar nggak? Kalau nanti benar-benar Allah ganti, Allah bayar, harusnya ketika punya masalah yang lain di copy paste aja. Kan sama saja. Yang nolong Allah juga. Yang membolak-balikan hati Allah kan, yang membolak-balikan hati kan Allah juga. Yang menggerakkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka pun Allah juga. Jadi kalau kita ikhlas berarti kita wujudkan keinginan Allah, maka Allah pun akan wujudkan keinginan kita. Berarti rumus itu pasti akan terjadi. 47 ayat 7. Nah, jadi tema hari ini cukup supaya orang lain bayar hutang. Udah itu aja. Surat Muhammad ayat 7. Benar nggak? Keinginan Allah dulu baru keinginan kita. 47 ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Baik. Jika Bapak Ibu mewujudkan, tanda kutip bukan menolong Allah ya, maksudnya ikuti Allah, mengikuti keinginan Allah, maka Allah pun akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Selalu rumusnya begitu. Bapak Ibu fokus dulu keinginan Allah, ikuti dulu keinginan Allah, maka Allah pun akan mengikuti keinginan kita. Karena dasarnya pasti manusia itu punya keinginan. Cuman karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman, kita selalu fokus apa yang kita inginkan. Padahal Allah udah bilang, wujudkan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan wujudkan. Kalau Allah wujudkan, berarti nanti dipermudah atau dipersulit? Akhirnya orang yang tadinya nggak niat bayar, jadi bayar. Silakan. Loh, wajib. Loh, ada nggak aturan ikhtiar? Kan ada. Cuman ketika hati ibu nggak ikhlas, berarti kan saya tanya gini, kalau ujian kehilangan itu, ujian kehilangan, harusnya ujian apa? Keikhlasan. Jadi Allah sengaja membuat kejadian misalnya ibu belum dibayar hutangnya, ya. Itu tuh karena Allah ingin menguji keikhlasan ibu. Semakin ibu ikhlas, pasti semakin diganti. Jadi mengingatkan tuh pasti dan itu wajib. Tapi lebih wajib lagi saat ibu mengingatkan hati ibu sudah ikhlas. Itu cepat nanti. Udahlah, menurut saya ibu tinggal buktikan aja ya. Buktikan setiap kegiatan apapun, kalau ikhlas tidak akan rugi. Setiap kegiatan apapun kalau ikhlas pasti akan diganti. Dan itu janji Allah, dan Allah tidak akan menyalahi janji. Baik, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dulu. Kok mata saya kelap-kelip ya? Saya ngopi. Gimana lu? Aduh.
Oke, oh silakan. Ya, loh, saya ulang dulu ya. Coba ibu dengerin ya. Kan tadi saya bilang, kalau ibu sudah ikhlas, berarti ibu sudah memenuhi keinginan Allah nggak? Nah, saat itu ibu silakan, ibu ingin apa? Kan kayak saya tadi bilang, saya ingin haji. Ternyata yang harus saya perbaiki keikhlasan hati saya kan. Jadi pas di Juni 2023 ada kejadian yang membuat saya benar-benar jadi ikhlas. Akhirnya baru saya mohon naik haji. Pokoknya kata kuncinya cuma satu. Ibu kalau ingin dikabulkan, ikuti dulu perintah Allah ikhlas, baru ibu minta sama Allah. Pasti dikabulkan. Nah, setan nggak terima ini. Akhirnya, ibu kalau ada kejadian pilih sakit hati atau pilih ikhlas biasanya. Biasanya. Kenapa ibu setan ingin ibu sakit hati? Biar keinginan ibu, doa ibu nggak dikabulkan. Jadi yang kurang ajar siapa? Setan. Tapi ada lagi yang lebih kurang ajar, yang ngikuti Setan. siapa? Saya. Ibu benar bu, pokoknya kalau ibu sudah ikhlas, langsung aja mohon, langsung mohon. Karena ketika ibu sudah ikhlas mohon, janji Allah memang akan mengabulkan. Makanya kan dibisikin saya apa? Ikhlas itu sulit, betul? Itu yang terjadi. Kalau menagih itu ada yang berdapat itu Nah, oke. Ini realita ya. Ya, biar ibu paham ya. Jujur. Ibu selama ini nagih ya. Sama orang yang ibu hutangi, itu niatnya bayar atau hanya menjalankan perintah? Lah, kalau ibu niatnya hanya menjalankan perintah Allah, Allah buat hatinya biar bayar. Urusan bayar menggerakkan hati urusan siapa? Biarin urusan ibu nagih dalam rangka menjalankan perintah. Loh kan memang disuruh. tapi jangan cemberut. Nih saya tanya ya. Oke. Kalau ibu ikhlas, dia bayar nggak bayar masalah nggak kalau sudah ikhlas? Itu cirinya ya bu. Kalau ibu bisa begitu, ibu langsung berdoa. Nazar silakan. Cirinya kecewa tidak kecewa. Dan saya yakin ibu tahu kok, ibu kecewa menerima itu ibu tahu kok. Ya, pokoknya misalnya ibu nagih, ya Allah saya nagih nih menjalankan perintah Allah kan karena disuruh kan. Nah, ibu nagih fullin. Kalau perempuan fullin ya. Fullin, saya mau nagih hutang. Oh saya nggak ada. Ibu nerima, ibu nggak kecewa, ibu berdoa langsung di situ. Pasti dikabul. Nah nanti baru latihan, ibu siap nagih. Tapi niatnya menjalankan perintah. Ketika dia ngomong nggak bayar, ibu benar-benar ikhlas berdoa. Cobain. Saya waktu kasus haji kan begitu bu. Saya ada kejadian, harusnya logikanya sakit hati, tapi saya tahu ini ujian dari Allah keikhlasan. Saya ikhlas, baru saya minta, ya Allah saya ingin naik haji. Jadi sayang kalau ibu ada kejadian, kalau ibu cuma sakit hati. Mohon maaf ya, sakit hati dengan doa dikabulkan. Lebih penting mana? Tapi ibu biasanya milih yang mana? Paham ya ibu-ibu ya? Ngerti ya? Jadi ini menurut saya sederhana. Ibu tiap hari menjalani. Tapi kalau tidak diperbaiki keikhlasannya, jadi rugi pelajarannya nggak sampai. Jelas Bu Henry? Ini untuk kasus apapun ya. Misalnya sama suami. Ibu nggak cocok nih sama suami. Ibu tuh kalau nggak cocok sama suami, jadi ikhlas atau jadi emosi? Padahal kalau ibu jadi ikhlas, ibu tinggal mohon bolak-balikan hati suaminya pasti berubah.
Jadi sebenarnya cuma di situ, Bu. Jadi kalau ibu punya kebiasaan yang tidak membuat masalah ibu selesai, coba dievaluasi. Jangan-jangan bukan masalahnya. Tapi karena sikap kita tidak mengikuti apa yang Allah inginkan. Jadi kenapa hutang kita belum dibayar-bayar? Kenapa suami kita belum berubah-berubah? Padahal mohon maaf, ikhlas itu perlu modal atau enggak? Berarti kalau enggak sulit atau mudah? Enggak perlu modal. Nah, sulit itu karena selama ini ibu nggak niat latihan. Surat 8 ayat 53. Surat 8 ayat 53. Coba benar ya? Oh ya. Al-Anfal ayat 53. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Coba ibu perhatikan ya. Allah tidak akan merubah keadaan kita. Allah nggak akan merubah nih. Sebelum Kita merubah diri sendiri. kita merubah diri kita. Ibu selama ini kalau dikasih masalah, ingin merubah keadaan atau merubah diri kita? Merubah keadaan. Lo merubah keadaan urusan siapa? Kita urusannya? Nah, kenapa ibu konsentrasi merubah keadaan? Jelas ya? Berarti kita rubah dari kita yang kurang ikhlas jadi ikhlas. Dari yang tidak yakin jadi yakin. Ya, jadi semua permasalahan ternyata untuk menguji hati kita, menguji diri kita sendiri. Jadi tolong Bapak Ibu kalau dikasih ujian sama Allah, jangan dirubah soal ujiannya. Bapak Ibu kerjakan. Seperti Bapak Ibu dulu waktu sekolah, dulu di sekolah dikasih ujian itu dikerjakan, bukan dirubah soalnya. Ya, suami menjengkelkan. Oh, paham? Tinggal diperhatikan ya. Kalau ketemu saya ingin tanya, benar nggak masalahnya terselesaikan? Gitu aja lah. Kalau belum terselesaikan, berarti keikhlasan ibu memang belum memenuhi syarat agar Allah menggantinya. Sudah berapa tahun ibu punya masalah ini? Diutang nggak kebayar-bayar? 4 tahun? Ah. Ya. Ya. Betul. Nggak masalah. Ya, ya. Tapi doa saya kan ternyata Allah mungkin rezeki dari lain. Nah kan udah berarti. Tapi yang punya hutang itu tidak membayar. Tapi saya sudah ikhlasin. Tapi tugas saya cuma ganti Ya. Berarti Allah sudah ganti belum? Iya, Allah sudah ganti. Jawaban tadi. Sudah berarti. Nah ini bagus. Ada jamaah saya gini. 2024 kalau nggak salah. Dia minjemin uang ke temannya untuk modal usaha. Janjinya cuma sebulan. Pas ditagih sampai 8 bulan dia nggak bayar-bayar. Terus dapat pelajaran ini kan. Saya waktu ngaji di sana dia dapat pelajaran. Jadi sekarang saya ikhlas Ustaz. Loh, ibu ikhlas nggak ikhlas juga dia nggak bayar kan? Akhirnya dia ikhlaskan. Sebulan kemudian ketemu lagi dia bilang, Ustaz alhamdulillah Allah ganti. Tapi digantinya bukan dari temen yang hutang itu. Jadi digantinya itu ada profit perusahaan sama temennya join. Dan temennya tiba-tiba ngasih lebih sesuai dengan nilai yang dihutangkan. Terus kalau begitu, saya bilang janji Allah terjadi, sudah terjadi Ustaz. Tapi manusia apa? Tapi kan sayang Ustaz. Kalau yang hutang bayar kan jadi 2 kali lipat. Nah itu. Padahal kan rumus ibu yang penting diganti. Loh, saya bilang ketika ibu, Dosa bayar pun tidak apa-apa. loh kan ibu udah diganti. Sekarang gini, yang penting tuh ibu diganti atau orang itu bayar? Yang penting diganti kan? Mau dari arah manapun terserah Allah kan? Nah, jamaah saya itu udah diganti. Pas tapi lagi ngobrol dia kepikiran, tapi kalau tambah yang sama, kan saya bilang ibu niatnya diganti bukan niat dia bayar. Tapi pertanyaan saya, orang yang hutang dia punya hutang nggak?
Tetap sekecil apapun perbuatan akan kembali kepada orang tersebut. Ya. Berarti yang punya hutang itu harus membayar. Nah, berarti yang disampaikan oleh Mbak Arum itu, yang punya hutang itu harus membayar ke Mbak Arum dong. Loh, idealnya begitu. Pertanyaan saya, kalau dia nggak bayar, terus kita mau apa? Ya kan? 17, tapi pertanyaan saya, dia tetap punya hutang nggak? Berarti kalau orang yang bersangkutan membayar, itu tidak terima orang. Oh iya, terima. Tetap terima, masa nggak diterima? Ibu 200 juta kan itu. Tetap dia, kalau dia bayar, ibu terima. Cuman ibu harus sadar, kalau nanti Allah ganti dengan rezeki dari arah yang lain senilai hutang yang ibu hutangkan, berarti memang sebenarnya Allah sudah ganti, gitu loh Bu. Ngerti nggak ini? Tapi dia tetap punya hutang. Ya, orang yang punya hutang wajib. Cuman ketika dia nggak bayar-bayar, keikhlasan ibulah tergantung dari ibu sendiri. Ya, ngerti ini? Kayaknya topik punya hutang rame ya. Paham? Jadi sebenarnya cuma itu. Kalau dia tidak punya hutang, karena setiap apapun yang dilakukan akan kembali kepada dirinya. 17 ayat 7. Surah 17 ayat 7. Jadi berarti sudah diganti dong baru. Tapi kalau misalnya kasusnya Ya. berhutang, Ya, tapi karena untuk berangkat haji boleh? nggak boleh kalau itu. Nggak boleh lah Bu, berhutang Mau berarti kan ibadah. menzolimi yang lain. Kecuali akadnya memang dia ikhlas untuk menghutangkan itu. Kan itu haji itu kan panggilan. Makanya ini kan tadi saya ceritakan. Waktu saya mau berangkat, kan saya juga nggak daftar, nggak punya uang juga. Tapi ngikuti cara Al-Quran dengan yang ikhlas itu, Allah ternyata buat saya bisa berangkat dan bisa cukup di sana. Bahkan saya bisa bayar hutang. Baik, silakan. Surat 17 ayat 7. Al-Isra ayat 7. Apa kata Allah? Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Perhatikan ya. Jadi yang berhutang sama yang menghutangi sama-sama tergantung masing-masing. Ya terus? Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Jelas ya, Bu? Jadi setiap tindakan apapun akan kembali lagi kepada diri kita. Berarti ibu tinggal sekarang silakan bersikap. Sikapnya apa? Kejadiannya satu dari Allah, Tapi sikap kita bisa memilih. Satu, sebagai sarana latihan keikhlasan. Atau sebagai masalah yang selama ini kita pusingkan. Mohon maaf, kejadian dari Allah itu tidak bisa ditolak atau tidak? Nggak bisa. Tidak bisa ditolak. Ketika tidak bisa ditolak, berarti pilihan ibu cuma dua. Menganggap itu sebagai masalah. Berarti ibu pusing terus, emosi terus. Atau menganggap sebagai sarana ibu untuk melatih keikhlasan ibu. Harusnya sebagai sarana. Bagi yang sadar. Bagi yang tidak sadar, dianggap Musibah. selalu jadi Musibah. masalah. Boleh? Boleh saja, silahkan. Tinggal Tapi kepusingannya masing-masing. Kalau ibu ingin tidak pusing, harusnya jadi sarana atau jadi masalah? karena Nah, selama ini pas ada kejadian, biasanya dianggap sarana atau masalah? masalah. Nah, itu makanya. Jelas ya? Jadi Ya. daripada ibu pusing, sama-sama harus dijalani, mending dirubah message-nya, oh udahlah, saya sarana keikhlasan saya aja. Soalnya kalau masalah hutang tuh sampai nggak bisa tidur gitu ya. Kadang-kadang ribut sama suami kan begitu kan. Apalagi saudara yang punya hutang, misalnya suaminya yang rame. Itu yang terjadi soalnya. Ustadz boleh nanya? Silakan. Masih berhubungan dengan utang ya. Ya. Misalnya kan kita udah menjalankan sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Quran, kita udah ikhlaskan. Ya. Alhamdulillah Allah ganti dari tempat lain. Oke. Dan kita juga untuk, maksudnya bagaimana hubungan kita dengan orang yang berutang itu. Saya kita udah nggak berharap lagi, tapi kan dalam Al-Quran juga ada yang mengatakan bahwa kita harus mengingatkan utang orang tersebut. Tuh. Apakah kita perlu bertemu langsung dengannya dan kita ijab bahwa utangnya kita anggap lunas, atau seperti apa? Kalau itu adalah pilihan ibu-ibu sendiri. Mau ibu misalnya mendekat kepada dia dan menyampaikan silahkan. Mau ibu sudah ikhlas bablas terserah kepada dia, itu juga silahkan. Tapi kewajiban kita yang mengingatkan itu udah gugur. Kan ibu sebelum dia nggak bayar pasti udah ngingatkan kan berkali-kali kan? Kan nggak mungkin enggak dong? Berapa kali secara suratulahnya secara syariatnya? 3 kali.
Ya, kalau udah diulang-ulang, bahkan mungkin ibu lebih dari 3 kali kan? Selama sebulan berapa kali ibu ingatkan? Selama sebulan, tiap hari kan? Ya pokoknya selama sebulan nggak mungkin ibu cuma ngingetin 3 kali kan? 2 kali. Hah? 2 kali. Selama sebulan? Cuma 2 kali? 3 kali. 3 kali itu. Berarti tambah lagi ya sampai 3 kali. Ya. Orang pokoknya lagi balas-balas. Iya. Jelas ya Bapak Ibu semua? Oke. Kalau jelas itu dulu Bapak Ibu. Ya. Sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan Ibu bisa mulai mempraktekkan. Karena menurut saya kalau Ibu melakukan sesuatu tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka yang ada cuma sia-sia. Silakan kenapa? Ya, silakan. Ya. Ya. Cicilan. Oke. Saya tanya dulu akadnya gimana sama si travelnya. Kalau memang sama-sama memenuhi sesuai akadnya silahkan. Kan yang membedakan riba tidak riba itu kan dari akadnya. Akadnya bagaimana? Misalnya kalau akadnya jelas, si yang punya travel sama si yang dianggap itu silakan akadnya dulu bagaimana. Tolong. Iya misalnya akadnya si travel mau biayai ibu dulu kan begitu misalnya ya. Nanti ibu bayar dengan cicilan. Nah lihat maksudnya apakah misalnya detailnya ada bunga berbunga atau bagaimana. Kan itu bisa jelas itu. Betul. Oke. Saya ulang ya, sempurna tidak sempurna, mabrur tidak mabrur urusan Allah. Betul? Urusan kita adalah silahkan meyakini apa dalam akadnya atau saya pokoknya ingin cash saja tidak mau berhutang. Kan itu banyak yang punya masing-masing begitu ya. Itu silakan saja Bu. Itu detailnya kan saya juga kurang paham lah di travelnya. Tapi intinya tolong yang harus diteliti jelaskan akadnya bagaimana. Ya. Silakan. Soalnya ini dari dulu terus-terusan nggak selesai-selesai. Kayak kunut dan tidak kunut. Hah. Baik kalau begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dimaafkan ini semua. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.